Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan pembahasan admin Toraokun sebelumnya, kali ini kita akan kembali menyoroti perang tiga kubu di Pulau Hachinosu. Di atas salah satu bangunan pulau tersebut, ada Kizaru yang sedang bertarung melawan aliansi bajak laut Kurohige. Seperti yang telah admin Toraokun bahas sebelumnya, salah seorang dari aliansi itu adalah bajak laut yang sudah punya nama di dunia baru. Dia memiliki bounty sebesar 650 juta beri, sehingga dia menantang Kizaru dengan penuh percaya diri. Namun, dia belum menyadari bahwa itu adalah kesalahan fatal, karena level kekuatan seorang admiral jauh di atas bajak laut seperti dirinya. Bajak laut ini pun mulai melancarkan berbagai serangan yang sangat kuat dan juga cepat, tapi Kizaru dengan gesit mampu menghindari semua serangan itu. Setelah itu, giliran Kizaru yang membalas serangan. Dia melancarkan tendangan cahaya sehingga bajak laut tersebut terpental ke bangunan yang ada di seberang. Tapi walau aliansi Kurohige itu sudah terluka akibat serangan Kizaru tadi, dia masih sanggup untuk bangkit dan bertarung kembali. Sementara itu, di bagian bawah, banyak orang yang memandang ke atas gedung tempat mereka bertarung. Salah satunya adalah aliansi Kurohige lain yang juga cukup terkenal di dunia baru dengan bounty sebesar 590 juta beri. Dia pun berniat pergi ke atas untuk ikut bertarung melawan Kizaru, tapi tujuannya bukan untuk membantu rekan aliansinya itu, melainkan karena dia tidak mau kalah saing dengan rekan aliansi tersebut. Jadi, jika rekan aliansinya melawan seorang admiral, dia pun ingin melakukan hal yang sama untuk membuktikan bahwa dia lebih baik daripada aliansi yang lain. Dengan begitu, walau mereka sama-sama aliansi Kurohige, tapi persaingan dan rivalitas pun tetap ada di antara mereka. Berpindah ke area lain di Pulau Hachinosu, ada Ben Beckman yang sedang bertarung melawan beberapa bawahan dari Kurohige. Sebelumnya, dia menghadapi Serapi Mihawk alias S-Hawk, tapi S-Hawk sudah Ben Beckman hempaskan dengan cukup jauh. Dengan begitu, kini musuh-musuh lain pun mulai mengganggu Ben Beckman. Tentu para bawahan Kurohige ini bukanlah tandingan dari wakil kapten bajak laut Akagami tersebut. Ben Beckman berhasil mengatasi mereka semua dengan mudah, hanya memakai teknik-teknik yang sederhana. Tapi tiba-tiba, musuh dengan kualitas yang jauh berbeda muncul di tempat itu. Tak lain dan tak bukan, dia adalah Kuzan. Kuzan sebelumnya sudah membekukan para Vice Admiral yang dia hadapi, sehingga kini dia bisa bergerak bebas. Di saat yang sama, Ben Beckman juga sudah selesai membereskan para musuhnya, sehingga takdir pun membuat mereka berdua berhadapan kembali satu sama lain. Melihat sang mantan admiral itu datang, sama sekali tidak membuat Ben Beckman terkejut, karena memang dari penglihatan Ken Bunshaku Hakinya, dia sudah melihat sedikit masa depan bahwa setelah ini yang akan dia hadapi memang adalah Kuzan. Ben Beckman pun merasa senang, sebab menurut Ben Beckman, Kuzan merupakan salah satu orang yang paling merepotkan dan berpotensi menimbulkan masalah besar dalam perang ini. Dengan begitu, Kuzan benar-benar harus segera dihentikan. Sebenarnya, Ben Beckman dan Kuzan sudah beberapa kali terlibat bentrok dalam pertarungan di Pulau Hachinosu ini, tapi selalu saja ada gangguan dan penyebab lain yang membuat mereka terpisah. Kini, Ben Beckman berharap keduanya bisa berduel sampai tuntas, karena Kuzan tidak boleh terus dibiarkan begitu saja. Ben Beckman juga sempat menyinggung perbuatan Kuzan beberapa waktu yang lalu, yang mana itu adalah soal Kuzan yang menyerang Whole Cake Island, membekukan Charlotte Cracker, dan juga menculik puding. Menurut Ben Beckman, itu adalah tindakan yang gegabah, karena Katakuri dan saudara-saudaranya yang lain pasti akan memburu Kuzan. Dugaan dari Ben Beckman ini memang benar, karena seperti yang admin Toraokun bahas sebelumnya, bajak laut Big Mom yang sekarang dipimpin oleh Katakuri sedang dalam perjalanan menuju ke Pulau Hachinosu. Mereka ingin menyelamatkan puding sekaligus balas dendam kepada bajak laut Kurohige, terutama Kuzan. Kuzan pun menanggapi perkataan Ben Beckman dengan bilang dia hanya menjalankan tugas dari sang kapten. Tapi jika memang Katakuri dan yang lain ingin balas dendam, maka Kuzan tak keberatan untuk menghadapi mereka semua. Sementara itu, di area lain, ada Yasop yang sedang bertarung melawan Van Ogre bersama rekan-rekan dari sang penembak jitu bajak laut Kurohige itu. Dengan kata lain, ini adalah pertarungan satu lawan banyak. Tapi di sini, Yasop membuktikan kehebatannya. Dia telah menumbangkan sebagian besar dari rekan-rekan Van Ogre itu. Meski begitu, Van Ogre sendiri masih belum kalah. Rekan-rekannya yang cukup kuat pun masih bertahan, sehingga Yasop sama sekali tidak boleh lengah. Bahkan sekarang ini, Van Ogre pun sudah menyusun rencana tertentu bersama dengan rekan-rekannya yang masih bertahan itu. Yasop yang menyadari mereka sedang merencanakan sesuatu, mulai memfokuskan Ken Bunshaku Hakinya agar dia bisa mengantisipasi apapun yang akan dilakukan oleh musuh-musuhnya di sana. Yasop menguasai Ken Bunshaku Haki tingkat tinggi, jadi dia memakai kemampuan itu dengan sangat optimal.
Lanjut ke area lain, ada S-Hawk yang telah dihempaskan dan dicederai oleh Ben Beckman. Dia pun kini dikepung oleh banyak marinir, karena mereka ingin menghentikan S-Hawk yang sekarang bergerak atas perintah dari Katarina Devo. Namun, walau dalam keadaan terluka, tapi S-Hawk bukanlah musuh yang bisa dihadapi oleh para marinir itu. S-Hawk pun berhasil mengalahkan sebagian dari mereka dengan sangat cepat. Tapi tiba-tiba, ketika S-Hawk masih mengamuk, Prince Grass dan Kujaku datang ke tempat itu. Untuk mengingatkan kembali, Kujaku merupakan anggota SWORD sekaligus cucu dari Suru. Dia dan Prince Grass memiliki kemampuan yang cukup hebat, tapi belum diketahui akan seberapa berguna mereka berdua di hadapan S-Hawk ini. Sebelumnya, Prince Grass sedang bersama dengan Koby dan Helmeppo, tapi berhubung kini dia sudah bersama dengan Kujaku, maka artinya dia telah berpisah dengan dua orang itu. Karena dalam perang yang kacau seperti sekarang, memang tidak aneh untuk bergerak dengan fleksibel. Beralih ke area lautan, diperlihatkan ada bajak laut Big Mom yang sekarang dipimpin oleh Katakuri sedang berlayar di lautan. Sebelumnya, mereka telah bertemu dengan Kapon Gang BG, sehingga mereka kini bersepakat untuk beraliansi. Katakuri menjanjikan BG sebuah hadiah besar jika dia mau membantu Katakuri di Pulau Hachinosu, sehingga BG yang seorang mafia tentu menyetujui tawaran itu. Chiffon yang merupakan istri dari BG juga adalah kakak dari Puding, sehingga dia tentu ingin ikut serta bersama Katakuri dan yang lain untuk pergi ke Pulau Hachinosu demi bisa ikut membantu untuk menyelamatkan Pudi. BG pun berkata mereka masih harus mengumpulkan kekuatan tempur lagi karena saat ini kekuatan tempur mereka masih sangat kurang. Katakuri pun berkata ada beberapa nama yang akan diajak untuk bergabung. Mereka adalah para tangan kanan dari Yonko era terdahulu. Tentu kita tahu siapa yang Katakuri maksud. Mereka adalah Marco yang merupakan tangan kanan dari Shirohige dan juga King yang merupakan tangan kanan dari Kaido. Namun menurut Katakuri yang bisa dia hubungi saat ini baru Marco saja, sedangkan King masih belum bisa dihubungi. Jadi setelah ini, Katakuri akan ke Pulau Sphinx dulu untuk menemui Marco, kemudian melakukan kesepakatan di sana agar dia mau membantu. Sepertinya, Marco akan setuju beraliansi dan ikut membantu, karena dia juga punya dendam kepada bajak laut Kurohige. Beralih ke tempat lain yang jauh dari sana, pertempuran di Pulau Karaibari diperlihatkan kelanjutannya. Saat ini, Crocodile masih bertarung melawan Admiral Ryokugyu. Beberapa waktu yang lalu, Ryokugyu kerepotan untuk menghadapi teknik pasir Crocodile yang menjadi musuh alami dari kekuatan hutan yang dia miliki. Sebab Crocodile mampu membuat lingkungan sekitar menjadi tandus, sehingga tanaman-tanaman Ryokugyu juga ikut menjadi tandus. Tapi kini Ryokugyu sudah menemukan cara efektif untuk melawan Crocodile. Dia mengandalkan serangan jarak dekat dengan teknik berpedang dan juga haki, serta menciptakan tumbuhan melalui tubuhnya sendiri yang dilapisi dengan haki, sehingga Crocodile tidak dapat menyerap cairan dari tumbuhan tersebut. Hal itu membuat Crocodile menjadi cukup kerepotan, karena tentu dia kesulitan untuk menghadapi gempuran serangan dari seorang admiral. Tak jauh dari sana, ada kaisar dunia bawah bernama Dragpeklo yang melihat pertarungan tersebut. Melihat Crocodile kesulitan pun membuat Dragpeklo memerintahkan kru terkuatnya untuk datang membantu. Orang itu segera mendekati area pertarungan lalu menyerang Ryokugyu untuk memisahkan jaraknya dari Crocodile. Crocodile rupanya mengenal anggota terkuat dari Dragpeklo ini. Dia pun bingung mengapa orang itu mau menjadi anak buah Dragpeklo, padahal secara kekuatan orang tersebut masih lebih kuat dibanding kaisar dunia bawah itu. Rasa penasaran Crocodile pun akhirnya terjawab, yang mana orang tersebut bilang bahwa dia mengikuti Dragpeklo karena adanya hutang budi. Secara level kekuatan, dia memang lebih hebat dari Dragpeklo, tapi hutang budi merupakan sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Jadi mau tidak mau, orang itu pun menjadi bawahan dari Dragpeklo. Kemudian dia dan Crocodile pun mulai mengambil ancang-ancang untuk menyerang Ryokugyu secara bersamaan. Sementara itu, pertarungan Mihawk melawan Fujitora pun juga masih terus berlanjut. Di sini, Fujitora akan memakai suatu kemampuan unik yang membuatnya memasuki suatu mode tertentu. Ketika kemampuan ini aktif, Fujitora mengeluarkan tekanan gravitasi terus-menerus di area sekitarnya. Hal ini membuat pergerakan dari orang-orang di sekitar Fujitora menjadi sangat tertekan, sedangkan gerakan Fujitora sendiri malah menjadi lebih cepat lagi. Lalu, pedangnya pun dilapisi dengan Bushoshoku Haki kuat dengan tingkatan yang tinggi, sehingga menghasilkan dampak tebasan berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Melihat itu membuat Mihawk menjadi merasa tertantang. Dia pun akan lebih fokus lagi, di mana dia memancarkan aura yang sangat intimidatif dan juga haki yang kuat serta ketajaman penglihatan mata elangnya menjadi meningkat drastis. Ini adalah mode iblis Mihawk, sama seperti Zoro yang memiliki mode King of Hell. Namun, menurut admin Traokun, mode iblis yang Mihawk pakai sekarang bisa dibilang masih tahap awal saja. Jadi dia masih menyimpan level mode iblis yang lebih kuat jika nanti memang diperlukan.
Fujitora pun mulai bergerak cepat untuk menyerang Mihawk di sana. Namun pengaruh tekanan gravitasi dari Fujitora sama sekali tidak berfungsi, karena haki besar yang Mihawk keluarkan bisa mengatasi tekanan gravitasi itu. Tebasan-tebasan dari Fujitora pun bisa Mihawk baca dengan baik, karena ketajaman penglihatan mata elangnya yang telah dia tingkatkan. Tak kehabisan akal, Fujitora pun langsung menghancurkan tanah di area sekitarnya. Lalu sang admiral itu pun melayang di udara bersama dengan bongkahan-bongkahan tanah dan batu yang telah dia hancurkan. Kemudian Fujitora pun segera mengendalikan semua bongkahan batu itu untuk melesat ke arah Mihawk dengan kecepatan tinggi. Saat Mihawk menebas itu semua, Fujitora mendapat kesempatan untuk menjatuhkan meteor lagi. Mihawk juga bisa menghancurkan meteor itu, tapi rupanya hal tersebut adalah bagian dari rencana Fujitora. Usai meteor itu hancur, Fujitora mendapat kesempatan untuk melancarkan serangan langsung yang sangat kuat. Memang Mihawk masih bisa sempat menangkis, karena dalam mode iblisnya, refleks Mihawk menjadi sangat meningkat. Hanya saja, dia tetap cukup terdorong ke belakang. Mihawk pun bilang, rangkaian serangan dari Fujitora tadi patut diapresiasi, tapi hal itu masih belum cukup. Sang pendekar pedang terkuat itu pun akan segera membalas dengan suatu teknik serangan kuat dalam mode iblisnya. Berpindah ke tempat lain yang jauh dari sana, pertempuran antara 4 kapten divisi armada besar bajak laut topi jerami melawan angkatan laut masih terus berlanjut. Cavendish yang sudah selesai memulihkan tenaga mulai naik ke kapal Orlombus. Orlombus pun memerintahkan para anak buahnya untuk menggerakkan kapal itu menuju ke armada angkatan laut yang ada di kejauhan. Memang di sana sudah ada Sai yang menghancurkan salah satu kapal marinir dan ada juga Ideo yang memberi kerusakan parah di kapal yang lain. Tapi berhubung jumlah kapal angkatan laut yang berdatangan itu cukup banyak, maka Orlombus dan Cavendish pun harus ikut bertempur. Sementara mereka bertempur, di kejauhan ada sebuah kapal misterius. Salah seorang dari kapal misterius itu pun memantau dengan teropong. Lalu dia bilang bahwa rupanya ada target yang tidak boleh dilewatkan. Dia lalu tertawa dan bilang bahwa sudah lama sekali dia tidak bertemu dengan orang-orang itu, yang menandakan bahwa dia pernah berjumpa dengan Cavendish dan kawan-kawan sebelumnya. Setelah ini akan semakin banyak pihak yang terlibat dalam pertempuran tersebut. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Toro Akun kali ini. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toro Akun, Shambles.